Halo guys, welcome to YouTube channel Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, by the way, karena ini adalah video pertama aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Anissa Zenia. Aku berumur 20 tahun dan sekarang sedang berkuliah di Universitas PGRI Sumatera Barat, itu semester 2 di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebelumnya di sini siapa sih? Aku mau nanya nih kepada teman-teman di sini, siapa yang lebih suka eh, lebih eh, gini? Aku nonton filmnya aja deh karena males membaca novelnya karena eh, aku nggak suka membaca gitu. Atau aku membaca novelnya aja deh karena eh, nggak bisa nonton filmnya, atau ibaratkan kayak gini ya, lebih suka menonton atau membaca nih. Nah, eh, kalau aku ya lebih suka menonton filmnya ya daripada membacanya karena eh, di sini curhat sedikit ya. Di sini walaupun aku jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia nih, aku sebenarnya juga kurang suka membaca sih, tapi walaupun kita nggak suka membaca, kita harus itu harus kita biasakan ya, karena membaca adalah jalan dari ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, selanjutnya di dalam film Ranah Tiga Warna ini memiliki banyak pesan moral yang terdapat di dalamnya. Nah, di sini aku ingin membahas pesan-pesan apa aja sih yang terdapat di dalam film Ranah Tiga Warna ini. Nah, yuk kita bahas sama-sama ya. Oh iya, sebelumnya aku ingin um, menyebutkan ya, di dalam film ini, film Ranah Tiga Warna ini mengisahkan seorang santri yang merantau. Dia berasal dari orang Awak atau dari Minangkabau, yakni yang bernama Alif Fikri, yang diperankan oleh Arbani Aziz, yaitu sebagai tokoh utama di film Ranah Tiga Warna ini. Nah, film ini menceritakan sosok anak muda yang bernama Alif yang mempunyai mimpi yang sangat besar dan tekad yang kuat, namun selalu ada rintangannya. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih rintangan dan perjuangan seorang Arif untuk mencapai impiannya, mengejar karirnya. Nah, yuk kita bahas. Nah, yang pertama yaitu semangat untuk mengejar mimpi dan cita-cita. Di sini Alif ini berasal dari Maninjau. Ia sering diremehkan karena cita-citanya yang sangat tinggi, yaitu untuk berkuliah ke Amerika. Meskipun dengan keterbatasan ekonomi keluarga, Alif tak patah semangat dan melakukan segala upaya untuk menempuh pendidikan tinggi. Meskipun tak dapat menjadi mahasiswa di ITB, seperti sahabatnya Randai yang diperankan oleh Teuku Rasya, Alif tetap melanjutkan kuliahnya sebagai mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Nah, di sini dapat kita ambil walaupun kita dari ekonomi keluarga lah ya, walaupun kita sering diremehkan atau dipatahkan karena kata-kata orang,
kamu mau tinggi banget sih cita-citanya, emang keluargamu mampu untuk menyekolahkan sampai ke situ. Nah, kita nggak usah dengerin apa kata orang. Yang kalau ada niat, pasti Allah mempermudahkan kita. Nah, yang penting niat, manjadah wajadah, siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, kita nggak usah dengerin apa kata orang, yang penting kita selain usaha, kita juga harus berdoa kepada Allah dan diiringi oleh usaha kita. Jika kita nggak ada usaha, hanya doa, gimana kita mau berhasil? Nah gitu. Selain berdoa, kita juga harus berusaha, kumpul, luruskan niat kita. Untuk apa kita misalnya kita ingin pergi, aku ingin kuliah ke sini, tapi biaya keluarga aku nggak mencukupi. Nah, tenang tentang itu. Sekarang aja udah banyak beasiswa-beasiswa. Nah, yang penting niat kita untuk berusaha. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Nah, Allah, dan jangan lupa berdoa, dan Allah pasti akan membantu kita. Nah, pesan moral yang kedua yaitu adanya musibah bukan berarti dunia berakhir. Nah, musibah teramat berat dialami oleh seorang Alif yang sedang berproses dalam menjalani kuliahnya di Bandung. Di tengah kehidupan yang mulai membaik, ayahanda Alif meninggal dunia yang membuat dunia Alif seakan hancur berkeping-keping. Bahkan Alif sempat ingin memutuskan kembali ke kampung halamannya dan bekerja saja demi mencari nafkah untuk amak dan adik-adiknya. Namun amak ingin Alif untuk tetap melanjutkan mimpinya dan menyelesaikan amanat almarhumah ayahandanya. Nah, di sini seorang ayah Alif, bagi Alif memiliki ayah yang ia sayangi, yang udah menyekolahkan Alif, beliau yang udah nemanin Alif untuk pergi ikut tes untuk berkuliah di Bandung dan akhirnya lulus. Dan mungkin bagi Alif itu sangat adalah ayah yang kuat. Nah, disitulah Alif merasa sangat sedih karena ditinggalin oleh ayahnya. Nah, di situ di dalam filmnya ini Alif sempat bekerja di kampungnya, namun amaknya menyuruh Alif untuk tetap berkuliah dan melanjutkan studinya. Nah, karena ketekunan Alif melanjutkan studinya dan ia bertekad untuk sambil kuliah ia akan bekerja untuk membayar kuliahnya dan tidak membebankan amaknya di kampung. Nah, dari pesan moral yang ketiga yaitu sabar. Sabar itu bukan seperti pasif, namun aktif mencari solusi. Nah, saat kembali ke Bandung, Alif memutuskan untuk berkuliah sambil mencari nafkah demi menjadi tulang punggung keluarga. Pada situasi ini, Alif mencoba untuk menggantikan tugas sang ayah dalam mencari nafkah. Meski dihadapkan dalam situasi yang berat dan hanya banyak hambatan, Alif tetap aktif mencari solusi dan tidak hanya menunggu keajaiban untuk datang ke dalam hidupnya. Nah, di saat Alif kembali ke Bandung, di Bandung ia berjualan baju batik, jualan batik. Nah, batik ini saat itu laku, laris, tapi karena malang, Alif kecopetan di malam hari dan uang-uang hasil jualannya dan batik
batiknya diambil oleh copet hingga Alif babak belur dilukai oleh penjahat itu. Nah, pada saat itu Alif sangat sedih dan dia nggak tahu lagi mau gimana. Jualan ia sudah habis dibawa oleh copet dan uangnya pun juga begitu. Nah, di situ Alif nggak putus asa, dia tetap mencari solusi bagaimana caranya agar keadaan kembali normal. Nah, yang keempat, pesan moralnya yaitu bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Setelah berusaha untuk kembali bangkit dan mensyukuri hidupnya, Alif mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pertukaran pelajar ke Kanada. Meskipun bukan seperti mimpi awal Alif untuk bisa ke Amerika, Alif tetap bersyukur dan tetap mengambil kesempatan yang mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Nah, dari awal yang aku sebut tadi kan, manjat dawat jadah, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Nah, di sini karena Alif bersyukur menjalani hidupnya dan akhirnya ia pun bisa pergi ke Kanada untuk melanjutkan studinya, walaupun tidak jadi ke Amerika. Nah, kita walaupun apapun yang kita dapat, apapun yang dalam hidup kita harus bersyukur. Nah, juga mengenai kuliah. Nah, di sini teman-teman pasti pada ngeluh kan karena kuliah banyak tugas ini. Nah, kita harus tetap bersyukur walaupun kuliah banyak memiliki tugas atau berat. Nah, di luar sana orang ingin kuliah tapi keadaan ekonomi nggak mencukupi, ingin kuliah tapi nggak bisa. Nah, kita sudah bisa kuliah itu sudah bersyukur banget. Nah, di sini tujuan kita kuliah, nah, dan kita harus bersungguh-sungguh. Nah, tidak boleh mengecewakan kedua orang tua karena kedua orang tua juga sudah berusaha untuk mencari uang untuk kuliah anaknya. Nah, yang kelima yaitu persahabatan yang kuat dan solid. Nah, salah satu hal yang menarik perhatian adalah kisah persahabatan Alif dan teman-teman kuliahnya. Geng Uno terdiri dari Alif, Agam, Rusdi, dan Mehmet. Alif yang berasal dari Meninjau menjadi akrab dengan Agam, yang merupakan mahasiswa dari Malang. Rusdi yang berasal dari Ambon, dan Mehmet asal Sumedang. Meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda, persahabatan mereka selalu solid dan saling membantu satu sama lain. Nah, di sini teman-teman Alif lah yang selalu mendukung dan mensupport Alif di saat Alif kecewa atau Alif sedih. Nah, teman-temannya inilah yang mensupport dan selalu mendukung apapun yang Alif lakukan yang baik ya, bukan yang buruk. Nah, dari video cuman hanya 5 itu ya pesan moral yang dapat aku sampaikan ya. Nah, untuk kelanjutannya teman-teman boleh menonton langsung videonya atau membaca novelnya. Serius deh, videonya sangat bagus. Kalau teman-teman fokus menontonnya dari awal sampai akhir, sangat bagus. Banyak sekali pesan moral yang terdapat. Enggak cuma yang 5 ini, yang ini cuma yang inti ya. Nah, kemarin aku juga menonton film Negeri Lima Menara. Nah, ini kan buku keduanya, berarti yang Negeri Lima Menara ini adalah kisah pertamanya. Nah, di sini aku juga terharu gitu.
yang ditokohkan oleh juga yang bernama Alif. Nah, di dalam film itu Alif disuruh oleh amaknya untuk ikut untuk masuk pesantren di Jawa. Namun ia nggak mau gitu. Dia hanya ingin uh, uh, masuk SMK yang ada di Bandung. Nah, seiring berjalannya waktu, ayahnya juga memberi masukan kepada Alif untuk ikut apa yang dikatakan oleh amaknya, dan ia pun mau masuk ke pesantren itu, sehingga ayahnya menjual kerbau satu-satunya yang ada di keluarganya untuk keberangkatan Alif masuk pesantren ke Bandung, ke Jawa. Maaf. Nah, di situ Alif di pertengahan jalan ia ingin ikut pindah ke SMK yang ada di Bandung. Alif ingin pindah ke SMA yang ada di Bandung, bukan SMK ya guys. Maaf tadi itu lupa. Tapi karena ia mendapat surat dari amaknya dan memberi masukan, kalau mau pindah nggak apa-apa, yang penting kamu sekolah, kata amaknya kan. Toh itu pun kamu masuk pesantren itu keinginan kami, bukan keinginan kamu. Nah, karena di sini di pesantren Alif juga memiliki teman-teman yang sangat solid. Akhirnya Alif nggak jadi pindah, dia ingin melanjutkan sekolahnya di pesantren tersebut, walaupun sekolahnya di situ selama 4 tahun, yang 1 tahun yang pertama perkenalan dan 3 tahunnya baru sekolah. Nah, di situ seorang ayahnya tadi mengantarkan Alif untuk mendaftar hingga Alif dinyatakan lulus di situ. Ayahnya menemani Alif terus. Nah, dan seiring berjalannya waktu, Alif memiliki 5 teman, dan yang satu lagi Alif berarti 6. Nah, dari judul film ini kan Negeri 5 Menara. Nah, mereka melihat menara yang ada di pesantren. Menara ini sangat tinggi, mereka bilang. Menara ini sangat tinggi. Nah, kita harus pergi. Mereka memiliki cita-cita tersendiri untuk pergi ke menara. Misalnya Arif pergi ke Amerika. Nah, di situ ada menara. Dan di setiap mereka memiliki keinginan untuk pergi melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Nah, di setiap luar negeri itu ada yang ingin ke Eropa, ke Amerika. Nah, dan 2 orang temannya hanya ingin di Jakarta, yaitu Monas. Nah, di situ tergabunglah Negeri 5 Menara. Nah, di situ mereka memiliki prinsip manjadah wajadah. Dan akhirnya setelah mereka tamat dari pesantren, mereka bertemu kembali di, aku lupa kemarin negaranya di mana ya mereka bertemu. Pokoknya ada bertiga di mana ya, bertiga ketemu di luar negeri di satu menara, dan bertiga orang lagi di Jakarta. Nah, di saat itu Alif menelpon temannya, yaitu temannya yang ada di sampai mereka berkumpul nih di luar negeri yang bertiga tadi. Nah, Alif menelpon temannya yang ada di Jakarta, yaitu menelpon Baso, yaitu temannya. Nah, Baso ini terputus sekolah perkuliahannya karena ia waktu itu tinggal dengan hanya seorang nenek. Nah, pada saat itu Baso terputus
eh, belajarnya di pesantren karena dia hanya tinggal dengan seorang nenek. Nah, di saat itu neneknya sakit parah dan nggak ada orang yang akan menemani. Nah, saat itu Baso dijemput oleh tetangganya untuk merawat neneknya. Dan sembari merawat neneknya, Baso juga mengajar ngaji anak-anak di desanya. Nah, karena cara mengajar anak-anak mengaji itu cara mengajar anak-anak itu berhasil. Nah, Baso menjadi orang yang terkenal dan menjadi guru mengaji yang terbaik. Nah, di saat Alif sudah berkumpul dengan dua orang temannya di luar negeri, Alif menelpon Baso karena temannya yang berdua orang tadi ditambah Baso berada di Jakarta di satu tempat. Nah, keren. Dari video itu aku lihat happy ending sih ya. Di situ juga memiliki banyak pesan moral. Nah, maaf ya guys, karena aku tadi bilang cuma membahas tentang ranah tiga warna. Sekarang juga membahas tentang negeri lima menara deh. Maaf ya. Sekian dari video aku kali ini. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sampai lupa nih aku. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini ya. Thank you for watching. Bye bye.